perkembangan seleksi ujian kompetensi 1 dan persiapan untuk ujian kompetensi 2. Saya tidak menyampaikan soal yang dipakai untuk ujian kompetensi 2 itu set yang berbeda tapi kualitasnya sama. Jadi kita punya set soalnya banyak, itu yang nanti akan diacak dipakai di ujian kedua. Kurang lebih substansi, tingkat keberatannya, tingkat kesukaran, daya pembedanya sama. Tidak ada penurunan kualitas soal. Semua afirmasi masih digunakan di ujian kedua. Semua penurunan NAB yang kemarin diperbaiki melalui Permen Kepmenpan juga masih digunakan. Silakan bersiap-siap Bapak Ibu, tetap semangat ya, jangan mengeluh terus, tetapi kesampingkan dulu semua keluhan, tetapi yang paling diutamakan adalah kesiapan fisik dan mental untuk ujian kedua. Jadi tidak ada gunanya terus mengeluh, menghujat, dan mengomel-omeli orang. Yang penting itu tetap hasil ujian, ya apapun itu. Kalau memang ada ketidakpuasan, silahkan. Itu nanti bisa disampaikan melalui saluran-saluran yang resmi. Kalau untuk NAB, untuk semuanya itu di Panselnas ya. Kalau di Kemendikbudristek ini hanya menyiapkan penyelenggaraan ujiannya. Jadi panitia ujian ini bukan hanya Kemendikbud, tapi penyelenggara ujiannya untuk ujian seleksi ini semua ada di Kemendikbud, tetapi semua keputusan tentang nilai ambang batas, afirmasi, perubahan mekanisme itu adanya di Panselnas. Demikian Pak materi dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan nanti dalam forum ujian. Itu P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemberi kerjanya adalah kepala daerah. Jadi bukan menteri ya, bukan kementerian. Jadi disebut dengan P3K itu antara penerima dan pemberi kerjanya itu pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah maka gajinya harus melalui DAU, dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu diperoleh melalui dana transfer umum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi sebenarnya itu gajinya memang APBN, tetapi mekanisme penggajian guru P3K dan seluruh P3K daerah itu melalui dana alokasi umum yang sudah tertulis di situ di dalam peraturan undang-undang APBN. Ya, kalau undang-undang APBN yang kemarin sudah dibaca untuk tahun 2021, RUU APBN 2022, saya sudah melihat bahwa itu sudah dituliskan di situ. Ada earmark itu hanya boleh dicairkan untuk kepentingan itu, earmark untuk beberapa hal, antara lain gaji P3K yang mempertimbangkan seleksi, kemudian juga untuk gaji P3K yang mempertimbangkan seleksi, kemudian untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Pemerintah daerah memang harus pandai untuk membagi, jadi tidak ada kamar-kamar khusus dari yang di earmark itu. Nah, untuk tahun 2022 semestinya setiap pemerintah daerah sudah mempertimbangkan berapa orang ASN P3K yang akan diangkat dan diperhitungkan gajinya. Sedangkan untuk tahun ini paling tidak kan tinggal 1 bulan ini saja gitu ya. Itu sebenarnya ada yang 15 triliun yang di-earmark untuk kepentingan itu tadi. Tapi berdasarkan audiensi dengan beberapa pemerintah daerah yang datang ke Kemendikbudristek di GTK, sebagian anggaran sudah digunakan untuk kepentingan lain. Jadi begitu yang harus diketahui. Yang memang sudah disepakati dan Bu Menteri Keuangan sendiri yang sudah menyampaikan pada saat peluncuran seleksi ASN P3K kemarin ya Pak ya, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan yang sudah lolos passing grade tetapi belum mendapatkan informasi, kami sedang memikirkan apakah yang bersangkutan kebijakan-kebijakan baru terkait dengan hal ini. Ini nanti akan disampaikan pada saat menjelang pengumuman pembukaan formasi seleksi tahap kedua. Tapi sebenarnya begini, dalam setiap persaingan itu pasti ada pemenang. Itu namanya ujian ya. Kalau dalam setiap ujian itu ada rankingan dimanapun adanya gitu ya. Dan itu diatur dalam peraturan Permenpan untuk semuanya.
Jadi kalau guru ini kemarin Kemendikbudristek melakukan 3 kali, itu memberikan kesempatan pada guru-guru untuk lebih banyak mencoba, untuk dapat mencoba. Kalau sekarang belum lulus, mungkin ada pertimbangan psikologis atau hal lain, maka diberi kesempatan kedua dan ketiga. Sedangkan untuk P3K yang Jafung yang lain tidak ada, hanya 1 kali itu sudah menentukan nasibnya. Mekanismenya sama persis, jadi ada perengkingan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang sama-sama bagus, tentu kan diambil yang terbaik. Itu sebuah mekanisme yang wajar. Dan kalah ranking, meskipun dia di CPNS itu sudah terjadi seperti itu. Itu hanya sebuah pengertian saja kepada Bapak Ibu guru, bahwa dalam sebuah perebutan satu jabatan, itu kan semuanya harus mempertimbangkan mana yang terbaik ya. Dan nanti untuk supaya dia berlaga lagi di berikutnya, skornya masih boleh digunakan loh. Jadi kalau nanti pendaftaran kedua, mereka yang sudah punya skor yang bagus, jika melamar ke jabatan yang sama, itu masih bisa dipakai tanpa harus ikut ujian. Tapi kalau melamar jabatan yang berbeda kan berarti kan uji kompetensinya beda ya. Itu harus ikut ujian. Jadi menurut saya mereka yang sudah lolos passing grade tetapi kalah ranking itu harus dipahami terlebih dahulu bahwa itu sebuah mekanisme yang biasa dalam sebuah seleksi. Kalau seleksi itu kan pasti milih yang terbaik, bukan begitu Bapak Ibu? Kalau misalnya, dan tidak hanya passing grade batasnya, karena batasnya pasti yang terbaik, karena kan dalam ikut seleksi banyak sekali orang pintar yang berlaga. Orang pintar yang berlaga itu pasti semua lolos passing grade, jadi bisa jadi passing grade-nya memang rendah, sehingga orang banyak masuk, sehingga setelah itu akan dipilih mana yang terbaik. Yang kalah ranking itu hal yang wajar. Meskipun itu hal yang wajar, kami juga memikirkan yang terbaik lah buat mereka, Bapak Ibu guru yang sudah kalah ranking, karena ini agak beda dengan persaingan CPNS. Kalau CPNS kan memang beliau-beliau atau mereka-mereka yang ikut itu adalah orang-orang fresh graduate, sedangkan ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah bekerja, hanya penempatan saja disesuaikan. Seperti itu Bu, jawabannya dari saya. Terima kasih. Ya, kalau Kemenak itu punya kebijakan dari Kemenak sendiri Bu. Karena kalau ya Kemenak itu ada peraturan Menteri Agama yang mengatur terkait dengan pengadaan guru, pembinaan, pengembangan dan semuanya ada di Kemenak. Jadi untuk Kemenak kebijakannya di Kemenak. Dan di Kemendikbud itu di Kemendikbud. Jadi maka Kemenak itu usulannya hanya sedikit sekali. Itu ya Bu ya. Itu saja, jadi ada beda kebijakan di dalam hal ini. Ibu dari swasta ya Bu ya? Halo? Nampaknya ada kendala sinyal mungkin Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Dan di sini ada pertanyaan dari peserta Ibu. Ya silakan. Misalkan bahasa Inggris, formasi kita ini tinggal 1. Bagaimana jika yang mengikuti tes tahap 2 semuanya bisa passing grade? Maksud optimalisasi formasi tadi bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya. Jadi begini, optimalisasi itu ada di tahap 3. Makanya kalau yaitu pertanyaan yang bagus tuh sebagai perumpamaan. Bahasa Inggris itu ada 40 gitu kan ya. Kemudian ininya kan 1, begitu kan ya. 1 informasi yang direbut dan dari 40 itu 35 atau 30-nya lolos passing grade. Jadi kalau tadi itu ada 90 total, ada 93.000 orang yang lolos tapi kalah ranking. Itu nanti kan terjadi sama ya Bu. Jadi otomatis yang kalah ranking ini tidak akan mendapat formasi. Dia lulus tapi tidak lolos. Begitu kan hasilnya? Lulus tapi tidak lolos. Nah, di tahap 3 optimalisasi itu ujian kedua kan masih di satu kabupaten atau wilayah kewenangan. Misalnya Kabupaten Wonogiri itu hanya SD SMP itu bisa pindah antara SD SMP milih. Kecamatan mana ya, Wonogiri lah, antar kecamatan itu boleh pindah milih ya. Milih antar sekolah, antar kecamatan, bisa antar di dalam satu kewenangan kabupaten. Sedangkan provinsi itu kabupaten, misalnya guru SMA
Kabupaten Karanganyar bisa milih SMA Kabupaten Wonogiri, SMK di Sragen itu kabupaten, itu satu kewenangan di dalam kabupaten. Itu ya. Itu untuk ujian kedua. Jadi masih boleh milih antar sekolah, antar jabatan dalam satu kewenangan. Sedangkan di ketiga itu boleh milih di luar daerah kewenangan. Dan jika nanti tadi saya gambarkan ada 180.000 yang milih, itu optimalisasi. Jadi jika mau tetap menjadi PNS ASN ketiga K tahap ini, bisa memilih formasi-formasi yang masih kosong itu tadi. Optimalisasinya di sana. Apakah mau di Nias ataukah mau di Papua sudah tertutup untuk orang Papua, Maluku, Tanimbar, itu yang disebut dengan optimalisasi. Nah, optimalisasi itu masih di ranking lagi. Karena ada yang lulus 10, yang dibutuhkan 5, ya ranking dari nilai tadi, meskipun tidak lolos di ujian ini, dia optimalisasi, kriterianya masih sama, lolos passing grade, di ranking lagi. Begitu Bu, itu diatur dalam Permenpan RB. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu di kolom chat. Izin bertanya Ibu Nunu, untuk tahap 2, apakah induk dan non-induk masih diberlakukan seperti tahap 1 sesuai dengan Permenpan? Ya, mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau aspirasi dari masyarakat sih memang untuk yang induk itu masih dikunci lagi di tahap 2. Namun itu kan berlawanan dengan Permenpan ya. Kalau Permenpan itu mulai ujian kedua itu mulai terjadi persaingan bebas, itu kan. Itu di Permenpan ya. Rupanya upaya kita untuk memberikan kesempatan lagi induk itu belum bisa diterima untuk ujian sekarang. Jadi tahap 2 masih mengikuti mekanisme yang ada di dalam Permenpan RB, bahwa setiap jabatan bisa dipilih oleh siapapun dalam daerah kewenangan yang sama. Terbuka untuk umum. Untuk kriteria pelamar 1, 2, 3, 4. Jadi ada 1 itu guru honorer sekolah negeri, 2 guru K2, 3 guru honorer sekolah swasta, 4 lulusan PPG yang belum mengajar. Ada 4 kriteria itu boleh milih dimanapun dalam satu kewenangan, Mbak. Itu untuk ujian kedua. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian kami buka kembali pertanyaan. Ada yang sudah raise hand. Di sini ada Ibu Junita. Silakan Ibu Junita untuk menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ibu Nunu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat pagi. Yang mau saya tanyakan di sini, saya ujian tahap 1 ya Bu, kemarin itu saingan saya setelah saya selidiki ternyata adalah guru swasta Bu. Saya melakukan sanggah, tapi sanggah saya itu jawabannya berlawanan dengan apa yang saya sanggahkan Bu, padahal saya sudah upload bukti-bukti yang diberikan. Nah, yang saya jadi pertanyakan, teman saya yang lain yang ternyata temannya adalah saingannya adalah guru swasta, nilainya dinolkan, tapi beberapa dari kami yang ternyata saingannya juga adalah guru swasta, yang jelas-jelas dia saat ini sudah tidak mengajar di swasta. Kenapa kami tidak diperhatikan gitu Bu? Ada beberapa. Tapi beberapa yang lain nilainya kan dinolkan seperti yang ditanyakan oleh rekan yang lain tadi ya Bu ya. Apakah karena kami tidak memiliki sertifikat pendidik, jadi kami tidak dilihat sanggahannya Bu? Seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Iya, saya jawab langsung ya Mbak. Jadi begini, setiap sanggah yang maju itu kita konfirmasi dengan bukti fisik. Jadi bukti fisiknya itu tertera dalam Dapodik. Ada juga yang salah ya, misalnya yang salah itu contoh, teman-teman itu sebenarnya bukan salah, karena dia itu sebenarnya sudah pindah di sekolah swasta,
ditugaskan di sekolah swasta, tetapi dapodiknya tuh masih ada yang menggunakan masa, karena kan di situ adalah yang boleh ikut ujian adalah guru yang terdaftar di dapodik tok, ya, dan guru yang penting terdaftar di dapodik. Tetapi ketika afirmasi baru yang aktif 3 tahun berturut-turut, maka ada yang terdaftar di dapodik, dia ngajar tahun berapa, dia tidak aktif, kemudian dia menjadi operator, ya kan, kemudian dia mengikuti lagi, tapi dia statusnya guru, tapi 1 tahun 2 tahun off, dia bisa ngikut. Ada pertanyaan Sanggani, kok dia operator bisa ngikut, tapi dia pernah jadi guru, dia terdaftar di dapodik sebagai guru, tapi dia 2 tahun 3 tahun tidak mendapat jam mengajar, dia boleh ikut, tetapi tidak ada afirmasi apapun. Satu. Kemudian yang tadi pertanyaan Ibu tadi, jadi ketika menyanggah itu, menyanggah untuk dirinya ya, bukan menyanggah orang lain. Kalau tadi kenapa dia yang lulus, bukan saya, itu pasti nggak diperhatikan, karena sanggahan itu hanya untuk diri sendiri. Mengapa saya tidak? Karena karena saya merasa saya 3 tahun berturut-turut, kenapa afirmasi 3 tahun berturut-turut tidak ada, tidak saya dapat, gitu kan? Misalnya merasa, ternyata setelah kita cek, yang seperti itu banyak, sebagian besar sanggahan itu merasa dirinya berhak untuk mendapatkan afirmasi di atas 35 tahun dengan 15 poinnya atau 75, karena merasa 3 tahun berturut-turut, syaratnya ada, tertulis jelas, 3 tahun berturut-turut tanpa putus mengajar di dapodik. Artinya mungkin ada ibu bapak yang setelah kita cek itu tidak berturut-turut. Jadi ada 1 semester, 2 semester, 1 tahun, 2 tahun putus. Sehingga tentu kalau itu sampai kita beri afirmasi, itu ada yang bisa mem-PT-UN-kan, karena dasarnya bukti, dia 3 tahun kenapa dapat afirmasi. Nah, itu yang harus dilihat lagi untuk melihat kembali, ya, karena kami itu menerima WA banyak sekali yang seperti itu. Bahkan dari menggunakan berbagai kekuatan itu untuk menyampaikan, ya, tapi kita berpegangnya pada data yang ada di dalam dapodik, bahwa 3 tahun berturut-turut tanpa putus, itu ada di dalam pasal Permenpan RB 28 untuk mendapatkan afirmasi 15%. Tidak ada pengaruhnya yang punya serdik atau tidak, karena kan ketentuan serdik itu langsung dapat 100, ya kan? Serdik itu langsung, yang guru negeri yang punya serdik itu pasti lolos karena dia dapatnya kompetensi teknis 100. Sedangkan guru swasta itu sudah pasti. Kalau kok ada swasta yang tidak, ada swasta yang nilainya 0, berarti dia sebenarnya dari swasta sudah secara sah kita teliti, dia sudah menjadi guru negeri. Dia tidak dapat afirmasi, tetapi dia jadi guru negeri yang skornya tidak 0, ya. Jadi itu semuanya dasarnya adalah bukti. Jadi kalau menyanggah, sanggahannya itu mengapa dia lulus, itu pasti tidak diperhatikan. Karena sanggah itu adalah untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Sedangkan sanggah yang untuk orang lain, itu misalnya kadis, kepala dinas, itu bisa bersurat. Ya, tidak ada dalam SSC ASN, tapi karena dia yang tahu persis data A, B, C, D, dia bisa bersurat. Itu baru nanti menjadi pertimbangan tim Panselnas. Itu kira-kira jawabannya ya, Bapak Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Dan ini ada satu lagi Ibu. Ya. Dari peserta, kapan pemberkasan lolos tahap 1 Ibu? Kemudian mungkin nggak jika di tahap 2 pemerintah kabupaten menutup untuk pengisian formasi di tahap 3? Ya. Mohon penjelasannya Ibu. Ya, pemberkasan itu nanti tolong Bapak Ibu ngecek di akun SSCASN-nya. Karena di situ SSCASN pemberkasan itu sudah bukan kewenangan kita Kemendikbud, ya. Kita sudah mau menyediakan, dan pemberkasan itu ada di BKD. Jadi nanti BKD yang mengirimkan pesan lewat akun SSCASN-nya, seharusnya ini sudah dimulai. Tapi memang mungkin belum, karena kan baru ketentuan ujian seleksi kedua ini kan baru akan dibuka. Sedangkan pertanyaan kedua, ini pertanyaan terakhir ya Mbak, kan jam 11 saya ada agenda. Saya tahu kalau banyak sekali yang raise hand ya, dan
Nanti akan saya buat ini IG live, nanti saya umumkan kalau memang ada pertanyaan di live IG. Tapi pertanyaan yang kedua tadi itu tidak disetujui oleh Devansanas. Jadi ada daerah-daerah karena mempertimbangkan anggaran. Jadi sebenarnya anggaran itu ketidakpahaman ya, bukan ketidakpahaman. Informasi dari DJA, Direktorat Jenderal Anggaran itu belum sampai dengan baik kepada daerah, bahwa merasa anggaran DAU-nya tidak ada. Sebenarnya itu ada. Sehingga mereka kemarin sudah teridentifikasi, kemarin sore, hari Jumat sore, itu rapat Panselnas membahas hal ini. Itu tidak disetujui. Jadi daerah-daerah yang sudah tanda tangan surat pernyataan SPTJM bahwa Kabupaten A akan menerima formasi 3.000, ternyata di ujian 1 baru lolos 1.000, yang 2 mau ditutup. Itu kan ya yang pertanyaannya, tidak mau lagi itu tidak diterima. Jadi tetap akan dibuka formasi sesuai yang awal 506.000. Demikian Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Jawaban dari saya itu sekaligus saya tadi sambil paparan, sambil menjawab berbagai pertanyaan publik terkait dengan beberapa hal. Saya berjanji akan memberikan satu forum untuk teman-teman khusus ini di lain waktu, karena saya tahu banyak sekali yang mengganjal di hati Bapak Ibu terkait dengan hal ini, terkait dengan seleksi guru P3K ini. Banyak sekali yang tidak dipahami. Jadi setiap apapun yang Ibu sampaikan, buruk atau tidak, yang saya sampaikan Mbak Parianti, itu di akun saya itu 50% haters, 50% bukan. Saya tidak menganggap dia sebagai haters yang mengata-ngatai, karena saya menyadari setiap pernyataan itu ada latar belakangnya. Jika kekecewaan itu pasti ada sebabnya. Melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Saya menyadari dan saya kadang berpikir dalam posisi Bapak Ibu guru honorer yang ingin mendapatkan kepastian. Jadi apapun umpatan yang saya terima itu saya anggap sebagai informasi. Mungkin ini karena ketidaktahuan, maka saya sampaikan dalam setiap kesempatan seperti ini itu pelurusan informasi. Semoga apa yang saya sampaikan itu sedikit bisa menambahkan wawasan dan pemahaman Bapak Ibu tentang seleksi guru ASN P3K. Yakin bahwa Kemendikbudristek itu ada di belakang Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu lah aset kami, yang kami sedang berjuang bagaimana guru-guru ini bisa mendapatkan kepastian. Jadi yang perlu dipahami adalah itu. Dan ada kamar-kamar tempat bekerja masing-masing yang semuanya itu salurannya bukan hanya di Kemendikbudristek. Itu mungkin Mbak Parianti, terakhir karena jam 11 saya harus ada kegiatan yang lain. Mohon maaf jika tidak bisa memenuhi semua harapan Bapak Ibu dalam pertanyaan, dan kepada Ibu Yuli, terima kasih untuk forum ini dan teman-teman IGI, karena saya berarti bisa menyalurkan beberapa informasi yang bisa diterima oleh teman-teman guru. Harapannya sih ini live IG ya Mbak, nggak tahu Pak, live YouTube live apa enggak, itu bisa dilihat, baca, dan didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.